Fenomena yang sering kita jumpai dalam membangun budaya disiplin saat ini adalah guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Pemberian hukuman dan imbalan ini memang membuat anak menjadi patuh dan taat terhadap aturan. Namun, ketaatan tersebut hanya bersifat sementara dan bahkan tidak dapat mengubah karakter siswa menjadi lebih baik. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekolah membuat program inovasi melalui gerakan disiplin positif yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengontrol perilakunya sendiri karena pemahaman dan kesadarannya. Penerapan disiplin positif di SMA Negeri 2 Tanggul dilakukan melalui budaya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani pelanggaran terhadap peserta didik. Ayo kita sukseskan gerakan disiplin positif untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Permasalahan siswa di sekolah adalah suatu kondisi yang erat kaitannya dengan guru bimbingan konseling. Banyaknya problematika permasalahan siswa yang ditangani memungkinkan guru BK mengambil langkah layanan konseling dengan tidak menggunakan teknik dan pendekatan konseling secara teoritis saat melaksanakan proses konseling, sehingga hasil dari layanan konseling menjadi kurang maksimal dan membuat konseli merasa tidak puas, bahkan merasa takut dari proses konseling yang telah terlaksana. Video berikut adalah sebuah proses layanan konseling dengan menggunakan pendekatan SFBT, Solution Focus Brief Therapy, atau dikenal dengan konstruktivis terapi. Konseli di sini memiliki permasalahan berbeda pendapat dengan orang tua mengenai memilih prodi studi lanjut. Konseli merasa pilihan prodi orang tuanya tidak sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Konseli merasa yakin dengan pilihannya karena dia memiliki kompetensi dan prestasi yang menunjang keberhasilannya nanti. Konstruktivis terapi lebih dikenal dengan konseling singkat berfokus solusi. Karena dalam prosesnya yang singkat, dalam memberikan layanan, konselor mengutamakan aspek kebutuhan dan kepraktisan, serta efektivitas dan efisiensi waktu. Artinya, konselor melakukan intervensi yang spesifik untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh konseli. Pendekatan konstruktivis terapi lebih menekankan bahwa masa depan konseli terbentuk dari yang dilakukannya saat ini. Tujuan pendekatan konstruktivis terapi adalah mengidentifikasi dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan dan kompetensi yang dimiliki oleh konseli. Pendekatan konstruktivis terapi memandang bahwa percakapan lebih efektif digunakan untuk memotivasi dan mendukung konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Bapak Ibu yang berbahagia, setiap anak selalu dilahirkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ia memiliki potensi, bakat, minat yang beragam. Orang tua dan guru hanya bisa merawat dan menuntun agar potensinya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun kenyataannya, sebagian besar guru dalam melaksanakan pembelajaran selalu memberikan perlakuan yang sama terhadap semua peserta didik, baik dari isi materi maupun strategi teknik yang diterapkan. Pembelajaran masih berpusat pada guru,
Peserta didik belum banyak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi membosankan dan tidak menarik. Siswa belum mendapatkan layanan pembelajaran yang berkeadilan dan bermakna. Untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan, saya sebagai kepala sekolah melakukan inovasi berupa budaya superklik, wujudkan pembelajaran diferensiasi yang optimal. Budaya superklik yaitu budaya supervisi yang berbasis klinis, kolegial, dan kolaboratif secara terpadu. Gimana kabarnya semua? Baik. Aura, silakan. Kelas. Aku adalah suku pertama sama dengan 5. Tepuk tangan buat Aura. Beda sama dengan berapa ini lompatannya? Oke. Alhamdulillah, implementasi pembelajaran diferensiasi di SMA 2 Tanggul membuat anak atau siswa menjadi tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Diferensiasi yang dilakukan, baik itu dari proses, konten maupun produk, membuat anak-anak menjadi terlayani sesuai dengan kebutuhannya. Asesmen secara terjadwal yang biasanya dilaksanakan oleh sekolah adalah asesmen sumatif, baik itu sumatif tengah semester maupun akhir semester. Sebelumnya, pelaksanaan asesmen sumatif memanfaatkan aplikasi Google Form, di mana aplikasi tersebut sudah sangat familiar, baik bagi guru maupun bagi siswa. Namun, selain kelebihan dan kemudahan yang dimilikinya, ternyata banyak celah yang memberi kesempatan siswa untuk melakukan kecurangan. Misalnya, siswa dapat menambah tab baru untuk browsing untuk mencari jawaban, berpindah ke aplikasi lain seperti WhatsApp, kalkulator, dan lain sebagainya. Sehingga pengawas ujian harus bekerja ekstra dalam mengawasi siswa pada saat ujian. Hal tersebut terbukti dari hasil pekerjaan siswa yang cenderung memiliki jawaban yang sama persis dan rata-rata nilainya bagus dan maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas siswa, khususnya dalam hal penilaian atau asesmen sumatif. Di sini, kepala sekolah berinovasi untuk menggunakan asesmen berbasis exam browser dari Bimasoft. Exam browser merupakan aplikasi yang memang dikhususkan untuk ujian, sehingga siswa tidak dapat berpindah bahkan keluar dari aplikasi dengan mudah. Jika siswa masih berusaha untuk curang dengan berpindah ataupun keluar dari aplikasi dengan sengaja, maka siswa tidak dapat masuk lagi ke dalam aplikasi. Tanpa persetujuan dari pengawas ujian dan admin ujian melalui proses reset login. Setelah melalui proses reset login, maka siswa baru dapat masuk kembali ke dalam aplikasi ujian. Hal ini dapat terlihat dari hasil ujian yang lebih bervariatif, karena hasilnya adalah murni dari pekerjaan masing-masing siswa.